Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusnidar SPDGR. Saya adalah CGP atau calon guru penggerak angkatan 11 kelas 04 dan saya juga wali kelas 82. Baiklah, pada hari ini untuk 2 jam ke depan kita akan membahas itu tentang budaya positif pada keyakinan kelas. Nah, jadi selama 2 jam ke depan kita akan membuat kesepakatan kelas kita untuk memajukan kelas kita menjadi perilaku yang lebih baik. Tahu dengan disiplin positif? Tahu. Disiplin positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita lakukan setiap hari supaya kita menjadi insan yang berguna dan selamat untuk kehidupan yang akan datang. Nah, jadi kalian apa yang ada di dalam hati kalian, bisa kalian tuliskan di sticky note ini. Apa keinginan kalian untuk menjadikan kelas ini maju, kelas ini tentram? Kalian curahkan di sini apa yang ada di isi di hati kalian, itu nanti kalian tempelkan. Nanti ibu simpulkan, itulah menjadi kesepakatan kelas kita. Mengerti? Ngerti. Ya, silakan untuk kelompok pertama. Ya, silakan ambil pena, silakan isi. Apa harapan kalian untuk kelas ini maju? Itu yang kalian tuliskan. Ya, baiklah, silakan ketua kelompok mengambil sticky note yang ada di depan. Tolong, ibu minta tolong dibagikan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Silakan dibuat apa harapan kalian menjadikan kelas ini kelas yang bermutu, maju, aman. Ya, silakan dibuat. Silakan dibuat masing-masing apa harapan kalian masing-masing, bukan berdiskusi. Kalau sudah, boleh ditempelkan depan. Tiga. Silakan ditempelkan ke sana. Selanjutnya, yang selanjutnya silakan bersiap-siap. Selanjutnya siap. Ya, siap. Yuk, silakan. Ya, silakan.
sudah masuk ke karangan sekolah jam 7.30 itu pelajaran sudah dimulai. Kesepakatan kelas yang keempat yaitu setelah Ibu baca kesepakatan kelas yang kalian buat, Ibu bisa membuat kesimpulan dari yang kalian buat tadi, yaitu ada 6 kesepakatan kelas. Yang pertama adalah tiket datang lebih awal. Yang kedua, pakaian seragam. Jadi setiap hari kalian harus menyesuaikan pakaian seragam kalian. Jangan sampai kalian salah memakai seragam. Yang ketiga yaitu hadir tepat waktu. Jam 7 sesuai dengan kesepakatan sekolah itu sudah hadir semua di sekolah dan memulai pembelajaran itu pukul 7.30. Yang keempat, saling menghargai. Jadi kalian walaupun dari desa yang berbeda, satu sama lain itu saling menghargai. Tidak boleh membuli kawan. Yang kelima, dilarang membawa HP kecuali diperintahkan oleh guru mata pelajaran TIK. Nah, kalau sudah perintah, baru kalian membawa HP. Yang keenam adalah semuanya wajib membawa air minum dari rumah. Itu adalah untuk menjaga kesehatan kalian semua. Nah, jadi kesepakatan kelas kedua itu ada 6 poin. Itu sesuai dengan kalian bersama. Jadi ini harus kita laksanakan. Jangan sampai tidak kita laksanakan. Apabila tidak kita laksanakan, itu akan terjadi konsekuensinya nanti. Ya, demikianlah kesepakatan kelas kita yang kita buat pada hari ini selama 2 jam. Mohon untuk ditaati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, kemudian Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Majelis Guru serta staf tata usaha SMP Negeri 2 Teras Penggal yang hari ini hadir di dalam ruangan informatika dalam pembahasan yaitu seminar diseminasi budaya positif di SMP yang kita cintai ini. Yang paling dimuliakan pada hari ini adalah Ibu Yusnida SPDGR sebagai pemateri. Ibu Yusnida ini adalah calon guru penggerak angkatan 11 kelas 04 dari SMP Negeri 2 Teras Penggal ini, yang mana pada hari ini akan melaksanakan diseminasi seminar budaya positif, baik yang sudah diterapkan di sekolah kita maupun yang akan diterapkannya. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk mempersingkat waktu, bahwa kita tahu hari ini adalah Rabu 7 Agustus 2024, yang mana di bulan Agustus ini kita disibukkan dengan berbagai kegiatan. Ibu Yusnida memohon maaf karena menyita waktu Bapak Ibu semuanya. Pada hari ini kita akan mengadakan pertemuan ini selama 2 jam ke depan. Bapak Ibu semuanya, sebelum Ibu Yusnida SPDGR memaparkan tentang diseminasi seminar budaya positif penerapan di sekolah SMP Negeri 2 Teras Penggal, kami minta terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Bimasri SAG MPDI untuk memberikan pengarahan kepada kita semua. Kepada Bapak dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu majelis guru beserta
karyawan tata usaha SMP 2 Transpenggal. Yang kami hormati calon guru penggerak. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dilaksanakan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif sebagai tindak lanjut dari kegiatan calon guru penggerak yang ada di sekolah kita ini. Jadi ini adalah salah satu bentuk aksi nyata modul 1.4 yang akan dilakukan. Kemudian mari sama-sama kita membaca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk meningkatkan waktu, mari sama-sama kita memberikan semangat ya kepada kita semua. Mudah-mudahan budaya positif di sekolah kita ini semakin lama semakin baik, semakin maju, dan intinya mudah-mudahan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di sekolah kita dalam menangani peserta didik itu dapat dengan menggunakan atau mewujudkan segitiga restitusi dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan resmi seminar diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif luar Transpenggal secara resmi kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sepatah dua patah kata dari Bapak Kepala Sekolah. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita saksikan dan kita dengarkan secara bersama seminar diseminasi penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Transpenggal ini oleh Ibu Yusnidar SPDGR. Kepada Ibu Yusnidar dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Transpenggal, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, serta yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Majelis Guru beserta staf TU yang telah hadir pada hari ini. Ya, perkenalkan saya Yusnidar SPDGR, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 04 dari Kabupaten Bungo. Jadi selama 2 jam ke depan saya akan menjadi pemandu pada acara ini, pada acara yaitu seminar diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Transpenggal. Adapun konsep inti budaya positif, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang direncanakan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, di mana di teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda.
kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Di teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya, di bawahnya ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang kedua, Ipo Primary Years Program atau PIP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Adapun yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik pada diri. Adapun kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi dengan baik. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, di mana kita perlu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yang dimana rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat adalah kebutuhan dasarnya kebebasan, di sana dimana mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Ya, motivasi perilaku manusia di sini ada 2.
motivasi yang mendasari kita. Yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik dan yang kedua adalah motivasi intrinsik. Adapun motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri kita, sedangkan motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri kita. Adapun motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, di sini ada 3, yaitu pertama hukuman, di mana hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Selanjutnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, di mana di sini saya mengambil contoh siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Di sana posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum. Yang kedua, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Di sini posisi kontrolnya adalah pembuat rasa bersalah. Yang sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Sedangkan sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, di sini ada 5 penerapan posisi kontrol. Di sini ada soal yang kita pilih salah satu dari 5 posisi kontrol tadi. Yang mana pertanyaannya, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, jawabannya adalah membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Adapun posisi kontrolnya yaitu sebagai penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jawabannya yaitu sebagai manajer. Ayo lakukan demi bapak atau ibu. Itu sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jawabannya adalah sebagai pemantau. Ya, sekarang kita masuki keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Tentu kita akan mencari jawabannya. Keyakinan kelas, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan dilarang merokok di sekolah? Adapun pembentukan keyakinan kelas, yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga
dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang selanjutnya adalah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas semua warga kelas atau sekolah. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, di sini ada tahap segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Sedangkan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Adapun yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Satu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Satu, apa keyakinan kelas kita? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, 2 minggu yang lalu saya mengajar di kelas 91, yaitu mata pelajaran PCOK, di mana saya membahas tentang permainan bola voli di bagian servis bawah. Jadi saya memberikan tugas kepada murid, yaitu untuk membuat konten tentang servis bawah dan dikumpulkan melalui WA group atau classroom. Ya, di sini ada video bagaimana saya menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan teori segitiga restitusi. Ya, berikut skenario permasalahan yang saya selesaikan dengan segitiga restitusi, di mana Meisa, siswa kelas 91, tidak membuat tugas mata pelajaran PCOK, yaitu membuat konten singkat tentang servis bawah pada permainan bola voli. Adapun tugas tersebut dikirim melalui WA atau classroom. Ya, berikut video penyelesaian permasalahannya. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk Meisa. Bagaimana Meisa dengan kegiatan marching band-nya? Alhamdulillah berjalan lancar, Bu. Alhamdulillah. Ya, seperti Meisa tahu bahwa 2 minggu yang lalu Ibu sudah memberikan tugas mata pelajaran PCOK, yaitu membuat video pembelajaran tentang permainan bola voli. Setelah Ibu lihat, Meisa belum mengerjakan dan belum mengumpulkan karena Ibu suruh mengumpulkan lewat WA. Itu kira-kira kendalanya apa ya Meisa? Iya Bu, bisa sih Bu. Mana yang di sampingnya saya menjadi gita party, marching band, Gema Patriot Bangsa SMP Negeri 2 Tanah Tunggal Bu. Dan saya juga membantu Ibu di rumah membuat kue. Oh, begitu ya Meisa.
Masih ada kesempatan, Bu. Masih Mesa, Ibu kasih Mesa kesempatan 1 kali 24 jam. Itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita, di mana mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, terima kasih ya, Bu. Misha mengaku salah dan Misha janji tidak akan mengulanginya lagi ke depannya. Ya, terima kasih ya Mesa. Oke, Bu. Ya, silakan kembali ke kelas dan mengikuti pembelajaran selanjutnya. Oke, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Mesa. Iya, Bu. Mesa, kemarin kan Ibu sudah menyelesaikan permasalahan Mesa, yaitu dengan menggunakan teori segitiga restitusi. Kira-kira perasaan Mesa bagaimana? Saya merasa senang, Bu. Dan untuk kedepannya, saya lebih memperhatikan tugas yang diberi dan mengumpulnya tepat waktu. Alhamdulillah. Berarti perasaan Mesa senang. Dan untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi. Ya, silakan kembali ke kelas Mesa, lanjutkan pelajarannya. Makasih ya, Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang kedua, yaitu di mana saya sebagai guru piket pada hari Senin yang memeriksa kelengkapan murid. Jadi ada satu murid yang tidak lengkap memakai atribut sekolah, yaitu tidak memakai topi sekolah pada saat melaksanakan upacara bendera. Jadi penyelesaiannya saya selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mesa. Ya, terima kasih, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Mesa? Apakah sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oh ya Mesa, tadi Ibu melihat Mesa terlambat datang dan tidak memakai topi serta dasi. Sedangkan kita tahu bahwa hari ini kita melaksanakan upacara bendera. Ya, maaf, Bu. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan hal ini. Mesa bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Semalam Misha tidur larut malam dan tidak sempat menyiapkan pakaian serta atribut untuk hari Senin. Dikarenakan Misha latihan menari untuk kegiatan 17 Agustus, Bu. Sehingga Misha pagi ini telat bangun dan buru-buru ke sekolah. Adakah cara yang lebih efektif agar Mesa tidak telat bangun dan tidak buru-buru datang ke sekolah? Ada, Bu. Misha janji akan latihan di sore hari saja setelah pulang sekolah. Karena kesepakatan kelas kita yaitu datang tepat waktu pukul 7, sudah berada di sekolah dan memakai atribut sekolah lengkap. Iya, Bu. Untuk kedepannya Misha tidak akan mengulanginya lagi. Mesa pasti ada cita-cita kan? Iya, Bu. Misha ingin jadi polwan. Nah, makanya Mesa mulai sekarang harus belajar disiplin. Insya Allah siap, Bu. Misha akan merubah kebiasaan Misha. Pada pemecahan masalah kali ini, Ibu menggunakan segitiga restitusi. Kira-kira bagaimana perasaan Mesa? Sangat senang sekali, Bu, karena masalah Misha bisa terselesaikan. Alhamdulillah. Silakan kembali ke kelas dan lanjutkan belajarnya. Oke, terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi video tentang penyelesaian masalah dengan menggunakan teori segitiga restitusi. Di sini saya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, yaitu tertuang di dalam standar nasional pendidikan. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia. Anak diberi kesempatan untuk mengembangkan minat dan potensinya yang dimiliki sebagai individu yang unik yang memiliki berbagai karakter. Sementara itu,
kita sebagai seorang guru harus memberikan tuntunan. Kita harus menuntun anak ke jalan yang baik agar mereka bisa berjalan lurus dan memberikan pedoman agar anak tidak kehilangan arah dan dapat menumbuhkan kemerdekaan dalam belajarnya. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dikembangkan karena hal ini sekolah merupakan bagian dari pusat pendidikan, tempat tumbuh dan berkembangnya karakter siswa. Salah satu langkah untuk membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas sehingga siswa memiliki keyakinan dan kesadaran akan penerapan disiplin berdasarkan motivasi internal, motivasi yang keluar dari dirinya sendiri, sehingga memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan tujuan pendidikan yang diharapkan. Adapun tujuan aksi nyata yang pertama, mewujudkan budaya positif di sekolah yang mendukung suasana yang belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Selanjutnya, mewujudkan siswa yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun tolak ukurnya yang pertama, terbentuknya kesepakatan dan keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa bersama wali kelas atau guru. Yang kedua, siswa menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas secara konsisten. Yang ketiga, menguatkan karakter positif dalam dirinya seperti religius, disiplin, tanggung jawab, peduli, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, yang pertama mengajarkan gagasan kepada kepala sekolah, yang kedua membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, yang ketiga sosialisasi budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah, yang keempat menumbuhkan dan membiasakan penerapan kesepakatan dan keyakinan kelas, dan yang kelima adalah melakukan evaluasi dan refleksi. Adapun dukungan yang dibutuhkan, yang pertama yaitu dari rekan sejawat, di mana harus ada kolaborasi yang baik untuk terciptanya budaya positif di sekolah. Yang kedua dari peserta didik, dan yang ketiga adalah dari keluarga. Adalah acara seminar diseminasi budaya positif di sekolah kita. Saya mohon maaf jika selama pemaparan saya ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah di penghujung acara kita pada hari ini, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, yang mana mulai dari awal tadi saya selaku moderator atau pembawa acara dan kita semua sudah menyimak apa-apa yang disampaikan oleh Ibu Yusnidar SPDGR tentang budaya positif. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan di sekolah kita ini dari apa yang disampaikannya tadi. Mudah-mudahan sekolah kita bertambah baik akhlaknya, bertambah maju kualitasnya sesuai dengan visi yang kita harapkan. Dan selanjutnya Ibu Yusnidar bisa sampai menyelesaikan pendidikan calon guru penggerak angkatan 11-nya sampai akhir, sampai dinyatakan loka karya 7 atau penutup, dan dinyatakan sukses menjadi guru penggerak di angkatan 11 tahun 2024 ini. Saya selaku
pembawa acara atau moderator, mohon maaf jika ada kesalahan dari awal sampai akhir, dan dengan Bapak Ibu saya minta maaf karena kesalahan ini murni dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.